Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Terlebih dahulu, terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat GPIB, terambil dari kitab Kejadian pasal 48, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22 dengan tema Allah pasti tahu yang terbaik. Firman ini mengangkat sebuah kisah tentang bagaimana Yakub memanggil Yusuf untuk membawa kedua anaknya. Dengan demikian membawa cucu-cucu dari Yakub untuk kemudian diberkati oleh Yakub. Dalam proses atau peristiwa bagaimana Yakub memberkati Manasye dan Efraim, kita menemukan setidaknya ada dua gambaran atau ada dua hal yang begitu luar biasa tentang karya Allah dalam sejarah hidup manusia, teristimewa dalam hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, di mana ini adalah nama lain dari Yakub. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karya Allah itu melampaui segala batasan. Batasan waktu, batasan generasi, dan batasan keturunan. Allah yang dipercayai oleh Yakub adalah Allah yang berkarya dari nenek moyangnya yaitu Abraham dan Ishak, kemudian juga akan terus berkarya dalam diri anak-anaknya, termasuk Yusuf, dan kemudian hingga kepada cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Dengan tegas, dalam ayat ke-15 Yakub mengatakan, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karya Allah tidak terbatas pada satu generasi, baik generasi nenek moyang, generasinya pada saat ini, dan juga generasi yang akan datang, yaitu hingga ke anak cucu. Hal kedua yang kita bisa baca dalam perikop ini adalah bagaimana karya Allah itu juga melampaui batasan-batasan pemikiran manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia belum tentu dan seringkali tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contohnya dalam bacaan ini dengan jelas Yusuf mencoba mengatur sedemikian rupa supaya posisi Manasye dengan Efraim tepat untuk diberkati oleh Yakub, karena Yakub dikatakan penglihatannya sudah memudar. Yusuf menempatkan Manasye di sebelah kanan kaki Yakub agar Yakub menggunakan tangan kanannya untuk memberkati anak sulungnya Yusuf ini, sementara Efraim ditempatkan di sebelah kaki kiri dari Yakub agar Yakub bisa menggunakan tangan kirinya untuk memberkati Efraim. Tetapi justru yang dilakukan oleh Yakub, ia memberkati Efraim sebagai yang muda dengan tangan kanannya dan memberkati Manasye yang adalah yang sulung dengan tangan kirinya. Hal ini menurut Yusuf tidak baik dilakukan, dan karena itu Yusuf ingin mengganti kedua tangan ayahnya. Tetapi Yakub mengatakan, saya tahu, saya mengerti, dan saya tahu persis apa yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam budaya orang Israel atau orang Yahudi, seorang anak sulung adalah anak yang dipercaya untuk mendapatkan lebih banyak berkat dibandingkan anak-anak lainnya. Tapi kita belajar juga dari perjanjian lama, bagaimana kemudian Allah Bapa di surga memilih Yakub yang adalah anak bungsu daripada Esau, memilih kemudian Efraim daripada Manasye, memilih juga misalnya Yusuf yang adalah ayah dari Manasye dan Efraim daripada Ruben sebagai bagian dari pertolongan Tuhan kepada keluarga dan kepada bangsa Israel ini. Bahkan kita masih ingat dalam proses pemilihan Raja Daud, betapa Tuhan juga mengatakan kepada Samuel, aku tidak melihat perawakan, aku tidak melihat postur, aku tidak melihat hal-hal lahiriah. Daud yang dipilih daripada abang-abangnya. Dengan demikian dalam perikop ini mau dikatakan,
karya Allah melewati batasan-batasan waktu dan juga melampaui batasan-batasan pemikiran manusia. Apa yang menurut manusia baik, menurut Allah pasti jauh lebih baik, dan mungkin apa yang menurut manusia itu bisa saja keliru dan salah. Karena itu, berdasarkan tema firman Tuhan pada saat ini, bagaimana kita kemudian menempatkan diri sebagai manusia yang terbatas menghadapi Allah yang tidak terbatas. Pertama-tama, marilah kita meletakkan diri kita di bawah kuasa Allah. Kita tempatkan segala hati dan pikiran kita untuk menurut, untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Yusuf yang awalnya tidak mengerti cara Yakub memberkati, akhirnya kemudian dia boleh memahami bahwa benar Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada Manasye kakaknya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan terkadang terbatas, dan apa yang dikehendaki dan dipikirkan Tuhan justru jauh lebih benar, lebih tepat, dan lebih baik untuk diri kita. Karena itu adalah tugas kita semua untuk bertekuk lutut di bawah segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat istirahat.